Oke coy, jadi pada video ini kita akan membahas lanjutan dari pertidaksamaan rasional satu variabel. Kalau sebelumnya kita sudah bisa menentukan mana yang merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel dan mana yang bukan, kali ini kita akan membahas ataupun belajar bagaimana sih menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah penyelesaian ya. Jadi penyelesaian itu apa? Oke, misalnya kita punya apa? Kita diminta untuk tentukan penyelesaian ya. Penyelesaian saya singkat saja ya. Misalnya dari pertidaksamaan berikut, misalnya pertidaksamaan berikut. Oke. Kita review sedikit ya tentang pertidaksamaan. Maksud saya penyelesaian dari suatu pertidaksamaan ya. Misalnya 2x plus 3 lebih dari 0 gitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah tinggal kita pindah ruas kan, 2x lebih dari sama dengan min 3. Berarti nanti ketemu x nya sorry. Jadi ketemu x nya nanti lebih dari sama dengan min 3 per 2. Nah, jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini ataupun nilai x yang membuat selalu 0 gitu ya, selalu lebih dari atau sama dengan 0, ya adalah nilai-nilai x yang lebih dari min 3 per 2, begitu ya. Masih ingat ya apa itu pertidaksamaan? Oke, supaya tidak pusing, kita langsung saja masuk ke pembahasan inti kita, yaitu tentang bagaimana menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, sebelumnya kita kita harus tahu langkah-langkah menentukan penyelesaian dari PTRL-SV. Ini saya singkat ya. PTRL-SV ini merupakan pertidaksamaan rasional satu variabel. Kita singkat saja supaya mudah untuk disebutkan gitu ya. Oke, langkahnya itu seperti ini ya. Yang pertama, langkah 1 ya. Ubah salah satu ruas menjadi 0 gitu ya. Oke, menjadi 0. Jadi yang namanya pertidaksamaan ataupun persamaan itu kan ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, salah satu ruas itu harus dibuat 0 dulu gitu ya. Nah, dalam kasus ini kebanyakan biasanya ruas kanan ya. Ruas kanan. Kemudian langkah kedua adalah faktorkan bentuk yang perlu difaktorkan gitu ya. Difaktorkan. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar bagaimana memfaktorkan ya, bentuk aljabar gitu kan, dengan cara apa? Kalau dikali sama dengan apa gitu kan, ditambah sama dengan apa. Nah, di sini kita akan melakukan pemfaktoran juga ya dalam menentukan penyelesaian dari PTRL-SV. Nah, yang ketiga baru uji tanda. Nah, ini saya rasa cukup asing ya untuk kalian. Uji tanda itu apa gitu ya. Nah, jadi uji tanda ini sebenarnya panjang sekali ya prosesnya. Cuman kali ini kita akan menggunakan cara cepat saja ya. Jadi untuk teman-teman yang lebih suka mengerjakan soal-soal matematika tapi dengan cara panjang, jadi boleh skip ya video ini. Jadi karena video ini itu pembahasannya pakai trik-trik cepat. Nah, jadi kalau tidak suka dengan trik-trik cepat dan mengerjakan matematika, silahkan di skip saja. Oke, ini adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menentukan penyelesaian dari PTRL-SV. Oke, bingung ya pasti ya dengan ketiga langkah ini? Ya jelas bingung karena kita belum coba contoh soal. Kalau bingung, kita coba contoh soal saja biar tambah paham tentunya, bukan biar tambah bingung. Ya, ini sambil bercanda-bercanda sedikit, enggak masalah lah. Oke. Misalnya soalnya seperti ini ya teman-teman.
tentukan penyelesaian dari, kita singkat ya, pertidaksamaan rasional satu variabel kita singkat menjadi PTR, apa tadi singkatannya, aduh saya lupa deh. PTRL SV, pertidaksamaan rasional linier satu variabel. Oke. PTRL SV berikut gitu ya. Nah, mau contohnya yang susah atau yang susah banget? Kita yang sangat susah saja ya. Oke. Misalnya bentuknya seperti ini, x kuadrat plus 2x jangan deh, plus 5x plus 6 per x min 1 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ruas kanan ataupun salah satu ruas ya. Kalau di contoh soal yang pertama ini ruas kanannya yang 0 ya. Berarti kita tidak perlu melakukan langkah 1 ya, sudah ya. Langkah 1 sudah clear ya. Tidak perlu, yaitu ubah salah satu ruas menjadi 0. Kebetulan di soalnya salah satu ruasnya yaitu ruas kanan itu sudah 0 gitu. Berarti tidak perlu mengerjakan langkah 1. Nah, langkah 2 adalah apa? Faktorkanlah bentuk yang perlu difaktorkan. Oh, jadi kalau ada bentuk yang bisa difaktorkan kita faktorin dulu gitu ya. Oke, bagaimana ya? Nah, kalau kita lihat ya, yang bagian atas ini kan bisa difaktorin, ya enggak? Bisa dong. Oke, kita faktorkan dulu ya bagian atas ya. Jadi ini kita faktorkan dulu. Kita taruh di mana ya? Kita tulis sini aja lah. Ini coret-coretan kita taruh bawah ya, nanti kalian tulisnya bagaimana. Kita faktorin dulu yang bagian atas ini ya. Kita faktorin dulu. Nah, yang namanya memfaktorkan itu kan membuat bentuk ini yang sebelumnya ini ya, itu menjadi x dikali x titik-titik gitu kan. Masih ingat ya? Untuk menghitung untuk menentukan titik-titik di sini bagaimana? Cari bilangan yang kalau dikalikan itu sama dengan yang belakang. 6 ya. 6 kalau dijumlahkan sama dengan yang tengah. 5 kan? 5. Oke. Bilangannya apa? Gampang banget nih nebak. Ya tidak lain adalah 6 3 dan 2. Sini 3 dan 2. Oke. Berarti di sini kita isi dengan plus 3 ya di sini. Kalau di sini kita isi dengan plus 2. Oke. Jadi sudah kita faktorkan ya. Sehingga yang bagian atas itu bisa kita tulis kembali menjadi x tambah 2 dikali x tambah 3 gitu ya. Per bawahnya berapa tadi? X kurang 1. Oke. X kurang 1 ya. Lebih dari sama dengan 0. Lupa kok atasnya berubah, kan udah difaktorkan yang atas. Oke. Sudah gampang ya yang ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah uji tanda cara cepat. Oke. Nah, ini ada langkah 1 yang terlewat nih, teman-teman. Jadi sebelum ke langkah uji tanda ini sebenarnya ada langkah yang harus kita lakukan ya. Langkah nomor 3 ya. Langkah 3 itu langkah 3 itu sebenarnya adalah menentukan pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebutnya. Sorry. Wah, ini harus kita hapus dulu nih. Oke. Ini belum uji tanda sebenarnya. Jadi menentukan pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebut gitu ya. Oke, ini langkah 3 harusnya ini. Langkah 4 baru uji tanda cara cepat gitu ya. Nah, oke, ini bingung ya. Menentukan pembuat nol pembilang dan penyebut itu maksudnya apa, Pak? Oke. Maksudnya gini. Kalau kita lihat ya. Ini kan bagian atas sudah kita faktorin. Kemudian bagian bawah tidak perlu difaktorkan karena ini udah tidak bisa difaktorkan lagi. Oke. Nah, pembuat nol, penyebut dan pembilang tuh gini ya. Nah,
Kita fokus ke pembilang dulu. Pembilang, oke. Artinya pembilang yang kita lihat ya, pembilang yang pembilang kita sama dengan 0 ya. Ya, kita yang sama dengan 0 berarti X plus 2 kita sama dengan 0. Yang pembilang dulu, pembilang itu yang atas ya teman-teman ya. X plus 2, X plus 2 disama dengan ke 0, berarti X nya min 2 gitu ya. Kemudian ada enggak yang pembilang satunya lagi? Ada ya. Ini X plus 3 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0, berarti X nya min 3 ya. Ini yang pembilang udah selesai. Sekarang yang penyebut. Yang penyebut itu kita sama dengan ke 0. Berarti ini kita sama dengan ke 0. Berarti X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X nya ketemu 1. Oke. Kita sudah dapat 3 pembuat 0 ya. X sama dengan 1, X sama dengan min 3, dan X sama dengan min 2. Nah selanjutnya adalah kita letakkan 3 bilangan ini di garis bilangan, karena langkah selanjutnya adalah melakukan uji tanda gitu. Jadi bingung ya uji tanda itu apa? Pasti bingung. Nah pokoknya kita letakkan saja ini ya, ketiga bilangan ini kita letakkan di garis bilangan. Kalian masih ingat kan garis bilangan? Garis bilangan itu apa? Garis bilangan itu misalnya gini ya. Garis bilangan itu kan gini. Ini sorry. Garis bilangan kan ini kan 1. Kemudian di sini ada sebelah kiri 1 ada 0. Kalau kita lanjutkan min 1, min 2, ini 2, 3 sampai seterusnya kalau kalian mau gitu ya. Nah, sudah ingat ya garis bilangan. Nah, tapi di sini nanti kita cuman menuliskan 3 bilangan saja ya, yaitu pembuat 0 ini. X sama dengan min 3, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 1. Kita hapus saja ya. Kita hapus saja ini. Oke. Nah, kita gambar dulu garis bilangannya. Kita gambar, oke gitu. Jelek ya garis bilangannya, kita gambar dulu. Ini enggak harus bagus-bagus. Oke. Kemudian tadi ada 3 bilangan. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya di sini ya. Nah, kita tulis urut aja antara 1, min 3, dan min 2. Ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita mulainya dari sebelah kiri yang min 3 dulu ya, yang diletakkan paling pojok kiri. Berarti sini min 3. Seterusnya siapa? Min 2 kan? Min 2. Kemudian baru 1. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan ketiga bilangan ini kan membagi garis bilangan menjadi apa ya istilahnya itu, 4 kelompok ya. Ada wilayah sini ya, wilayah yang sini, wilayah yang sini, dan wilayah yang sini gitu ya. Nah jadi ketiga pembuat 0 ini membagi garis bilangan menjadi 4 bagian gitulah istilahnya. Nah baru kita uji tanda. Kita mau menentukan di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Maksudnya apa? Langsung saja kita praktekkan. Oke. Oh ya, di sini ada aturan yang untuk menandai 1, min 2, dan min 3 ini ada aturannya. Tidak sembarangan ya. Nah, kalau kita perhatikan di antara 1, min 2, min 3 ini siapa yang milik penyebut? Yang milik penyebut ini yang 1 ya. Nah penyebut ini cara menandainya seperti ini saja, tidak boleh kayak gini, tidak boleh dihitam diwarnain merah full gini ya, tidak boleh. Jadi cukup seperti itu saja. Nah kalau yang pembilang tadi milik siapa? Yang pembilang kan min 3 dan min 2 ya. Nah ini untuk menandainya tergantung, bisa kita warnai full, bisa tidak. Nah cara melihatnya, cara menentukan dia diwarnai full atau enggak, kita perhatikan soalnya. Soalnya kan nih
ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, berarti kita tandainya diwarnai full. Berarti tadi min 2, min 3 kita tandai full ya. Ya ini warna merah ya kebetulan. Ya kalian mau pakai warna apa saja bebas. Yang jelas kita tandai dengan full gitu. Oke, sekarang kita tentukan plus minus untuk setiap daerah ya yang dibatasi oleh pembuat 0 tadi. Cara menentukan plus minusnya seperti ini. Kita lihat tadi soal yang sudah kita modifikasi paling akhir ya. Nah ini yang sudah kita faktorin tadi kan. Kita perhatikan saja tanda di depan setiap variabel x nya. Di sini ya tidak ada tanda minusnya ya, berarti di sini plus gitu ya. Di sini depan x nya tidak ada tanda minus, berarti ini plus. Nah kalian kalikan semuanya, plus kali plus, kalikan plus lagi, plus ya. Berarti hasilnya plus itu sebagai tanda yang paling kanan. Tanda yang paling kanan di sini ya. Oke, ini plus gitu ya. Nah kalau minus bagaimana? Kalau minus misalnya di bagian sini misalnya minus, berarti kan minus kali plus minus, minus kali plus lagi minus, berarti nanti tanda yang paling kanan sini dia minus. Kebetulan tapi ini plus ya, kebetulan ini plus, ini plus kan. Oke, nah bagaimana untuk menentukan tanda selanjutnya? Kalau kita perhatikan di sini untuk soal yang terakhir ini tidak ada yang pangkat 2, tidak ada yang pangkat 4, tidak ada pangkat 6 ya. Semuanya tidak ada pangkat. Kalau tidak ada pangkat itu artinya dia pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu kan ganjil. Berarti kalau pangkat ganjil bisa dipastikan ini balik tanda semua. Kalau ini plus, di sini minus, sini plus, di sini minus. Nah, sekarang kita lihat yang diminta soal yang terakhir itu yang mana sih? Yang ini kan, yang lebih dari 0. Bilangan yang lebih dari 0 itu bilangan yang positif atau bilangan yang negatif? Pasti bilangan yang positif ya. Oke, berarti kita ambil daerah yang positif. Ini kan daerah yang positif ke sini dan ke kanan ya. Ke kanan ini maksudnya dia tidak ada batasnya, karena batas di sebelah kanannya ini kan tidak ada. Oke, berarti bagaimana menuliskan penyelesaiannya? Nah penyelesaiannya itu yang pertama ini ya, yang plus itu kita tulis min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 2. Ini penyelesaian yang pertama. Atau kita tulis atau ya sebelum penyelesaian kedua, x lebih dari 1. Loh pak, ini kok kenapa x lebih dari 1? Nah kalian lihat ya, tandanya kan positif dari kiri sini ke kanan ya. Dari kiri ke kanan itu bilangan yang lebih dari 1 atau yang kurang dari 1. Bilangan yang sebelah kanan 1 itu kan bilangan yang lebih dari 1 ya kan. Berarti makanya x nya itu lebih dari min, oh ya, lebih dari, oh ini lebih dari saja harusnya nih. Ini lebih dari saja. Lupa kok enggak ada lebih dari sama dengannya. Perhatikan di sini. Ini tandanya bolong ya. Artinya bolong itu tidak perlu kita tulis sama dengannya. Kalau ini kenapa ada? Ya ini kan penuh ya. Kita warnai penuh makanya ada sama dengannya. Dan ini untuk menuliskan di antara ya. Di antara ini kalau menuliskan jawaban yang seperti ini. Oke, bingung ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan belajar contoh soal yang lebih banyak lagi supaya paham ya. Ya, sip, kita lanjut.